Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, kelompok 6, yaitu manusia, sains, teknologi, dan seni yang beranggotakan 1. Mahendra Setia Abdi Nugroho. 2. Mayang Tika. 3. Muhammad Dimas Rizky Kasanuddin. Karakter yang dikembangkan yaitu 1. Rasa ingin tahu, yaitu mempunyai tentang sains, teknologi, dan seni sehingga nantinya mampu menerapkan dalam kehidupan dengan baik. 2. Peduli lingkungan, yaitu teknologi yang digunakan tidak untuk mencemarkan apalagi menghancurkan kondisi lingkungan. 3. Kreatif, karena hanya dengan kreatif saja sebuah teknologi yang unggul dapat diciptakan. Uraian materi. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna keadaannya karena dibekali akal. Dengan akalnya manusia mampu menciptakan berbagai macam peralatan hidup, mengembangkan pengetahuan, membentuk masyarakat, menyelenggarakan pemerintahan, dan lainnya. Salah satu fungsi utama iptek adalah untuk sarana bagi kehidupan manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi lancar, efisien, dan efektif, sehingga kehidupannya menjadi lebih bermakna, bervariasi, dan produktif. Iptek merupakan salah satu hasil olah pikir atau akal budi manusia yang terus berkembang dan kemudian membuat dunia seolah tanpa batas. Iptek memiliki manfaat antara lain membuat dunia yang lebar menjadi sempit sehingga dua orang dapat berkomunikasi antar negara. A. Hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. 1. Hakikat dan makna sains. Sains berasal dari kata saintika, dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge, yang berarti ilmu pengetahuan, yaitu pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Dalam bahasa Latin, sains berasal dari kata scientia yang artinya mengetahui atau belajar yang diperoleh dari pengalaman. Oleh karena itu, manusia yang normal, baik sekolah ataupun tidak sekolah, sudah pasti dianggap memiliki pengetahuan. Pengetahuan dapat dikembangkan manusia karena dua hal, yaitu manusia mempunyai bahasa yang dapat mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Manusia berpikir menurut suatu alur pemikiran tertentu yang merupakan kemampuan untuk menalar atau melakukan penalaran. Terdapat perbedaan antara pengetahuan dan sains. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, serta filsafat. Sementara sains atau ilmu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, serta diimplementasikan sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif, serta teruji kebenarannya, serta diuji ulang secara ilmiah. Artinya, objek kajian dari ilmu pengetahuan sains lebih mendalam mengenai hakikat sesuatu jika dibandingkan dengan objek kajian pengetahuan yang masih mendasar saja. Dalam kajian filsafat, pengetahuan bisa mencapai ilmu jika sudah memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu adanya aspek ontologis, adanya aspek epistemologi, adanya aspek aksiologi. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dikatakan harus berpijak pada suatu nilai, akan tetapi harus diakui bahwa untuk pengetahuan ilmu pengetahuan ia dapat bebas dan dinilai. Contoh, produsen pabrik sepeda motor selalu mendesain kerangka atau bodi.
sepeda motor dengan berbagai macam tipe atau bentuk. Tipe atau bentuk yang bermacam-macam ini memiliki nilai seni dan dilakukan untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, ada hakikat seni. Secara harfiah, dalam bahasa Latin, seni adalah art yang berarti kemahiran. Dalam bahasa Inggris disebut dengan arts atau sesuatu kemahiran dan membuat barang atau mengerjakan sesuatu. Meskipun seni mampu berkembang secara perkembangan akal manusia, tentunya sebagai manusia yang bajik dan bijak, kita mesti memahami batasan-batasan atau frame dalam aplikasi ataupun apresiasi seni tersebut, sehingga kita dapat berapresiasi seni yang melampaui batas. Jika dilihat dari penggunaan medianya, maka seni dapat dibedakan menjadi 3. A. Seni yang dapat dinikmati melalui media pendengaran atau audio art, misalnya seni musik, seni suara, dan seni sastra, seperti puisi dan pantun. B. Seni yang dinikmati dengan media penglihatan atau visual art, misalnya lukisan poster, hasil teknologi, robot televisi, dan lain sebagainya. C. Seni yang dinikmati melalui media penglihatan dan pendengaran atau audio visual art, misalnya pertunjukan musik, pagelaran wayang, dan film. Dan pembagian seni di atas maka dapat dikatakan bahwa seni memiliki hubungan erat dengan teknologi. 4. Aplikasi sains, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau iptek memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pengetahuan, dapat diaplikasikan melalui teknologi sehingga dikatakan bahwa science will what technology has no fruit. Technology will what science has no root. Sains tanpa teknologi bagai akar tak berbuah. Teknologi tanpa sains sebagai pohon tak berakar. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa A. Manusia sebagai pencipta kebudayaan. B. Kebudayaan menghasilkan peradaban. C. Produk peradaban adalah sains, teknologi, dan seni. D. Produk sains, teknologi, dan seni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iptek itu netral, tetapi tidak semuanya yang bebas nilai, yakni artinya ada yang tidak bebas nilai. F. Hakikat iptek sebenarnya hanya sebatas penemuan bagaimana proses sunatullah, yakni hukum alam, itu terjadi di alam semesta, bukan menciptakan hukum sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa iptek memiliki dampak positif dan negatif. Secara umum, dampak positif dari kemajuan iptek adalah kemudahan dalam beraktivitas. Sementara dampak negatif dari kemajuan, oleh karena itu dikembangkanlah 4 rumusan nilai luhur pembangunan iptek nasional, yaitu 1. Akuntabel. Penerapan iptek harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, lingkungan, finansial, bahkan dampak positif. 2. Visionari. Pembangunan iptek memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi praktis di masa kini, tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberikan implikasi terbatas. 3. Inovatif. Asal kayanya adalah innover, yang artinya temuan baru yang bermanfaat. 4. Excellent. Keseluruhan tahapan pembangunan iptek mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, implikasi, dan bangsa harus baik, yang terbaik, dan berusaha menuju yang terbaik.